Episode dimulai dengan Malini mulai menuduh Imli yang menembak perut Malini sehingga menyebabkan bayinya tersakiti dan hampir saja keguguran. Anu ketika itu memberitahukan kepada Malini bahwa dia seharusnya menunjuk jari pada Satyakam, bukan pada Imli. Namun mengetahui hal tersebut, Malini menjelaskan bahwa dia menunjuk jari pada Imli sendiri, tapi ternyata ketika itu Satyakam ikut campur dan mengintervensinya. Jadi itulah yang menyebabkan dia menunjuk jari kepada Satyakam. Ketika mereka sedang berdebat satu sama lain, Adi masuk dan kemudian bertanya siapa yang harus meninggalkan rumah ini. Malini pun akhirnya berkata, Imli. Dia atau Imli lah yang harus meninggalkan rumah ini. Melihat semua kejadian-kejadian baru ini, dia tidak bisa mempertaruhkan nyawa bayinya. Dia ingin meninggalkan rumah ini dan akan merawat bayinya tanpa ayahnya. Mendengarkan hal tersebut, Adi pun mengatakan Imli telah menyelamatkan hidup mereka. Dia tidak mungkin menyakiti bayinya. Dia pun kemudian berkata, dia menunjuk Imli dan bukan Satyakam saat dia menembaknya. Satyakam tapi pada akhirnya menyalahkan dirinya sendiri untuk melindungi Imli. Malini akhirnya mulai berakting panik dan kemudian Anu berakting lagi mencoba untuk menenangkan Malini. Adi sendiri pada akhirnya mengatakan bahwa Imli tidak mungkin berpikir sedikit pun untuk menyakitinya atau bayinya. Imli tidak mungkin melakukan semua itu. Adi sendiri pada akhirnya mulai kembali ke kamarnya dan kemudian melihat medali dan artikel surat kabar miliknya. Ketika itu Nisan dan Rupali menghampirinya dan kemudian dia mengatakan bahwa dia telah berjuang demi kebenaran hingga saat ini, tapi dia meragukan dirinya sendiri sekarang. Akhirnya mereka berdua pun mendesaknya untuk mempercayai Imli. Dia pun kemudian mengatakan bahwa dia tidak dapat memahami Imli setelah kejadian baru-baru ini dan Imli bahkan tidak percaya padanya. Rupali pun akhirnya bertanya padanya apa yang akan dia lakukan sekarang. Dia pun pada akhirnya mengatakan dia sudah berbicara dengan Malini kemarin dan akan berbicara dengan Imli selanjutnya. Keesokan harinya, Imli mulai berdoa kepada dewa yang ia percaya untuk memperbaiki keadaan dan menyingkirkan kejahatan dari hidupnya. Malini ketika itu bersama Anu berjalan turun sambil membawa tasnya. Aparna pun mengetahui hal tersebut langsung menghentikan mereka dan bahkan sendiri bertanya kemana mereka. Seluruh keluarga pun akhirnya berkumpul. Malini sendiri akhirnya mengatakan bahwa dia tidak dapat mempertaruhkan nyawanya dan bayinya. Aparna pun berkata dia aman karena pada kenyataannya Satyakam telah ditangkap. Namun Anu berkata Imli adalah pelaku utama. Satyakam hanyalah boneka dari Imli. Imli cerdik memanggil dua lari ke sini untuk mengganggu Malini dan juga Miti ke rumah untuk mengganggunya. Aparna pun akhirnya mengatakan Satyakam yang telah menembak Malini. Kenapa mereka semua ini menyalahkan Imli? Malini pun akhirnya mengatakan Imli menembaknya, tapi Satyakam menyalahkan dirinya sendiri untuk melindungi Imli. Imli akhirnya tidak terima dan langsung memperingatkannya untuk menghentikan semua omong kosong ini dan kemudian keluar dari rumah jika dia benar-benar ingin keluar, atau dia tidak akan mengendalikan dirinya jika Malini melakukan drama lagi. Anu pun akhirnya mulai berdebat dengan semua anggota keluarga. Anu pada akhirnya mengatakan bahwa biarkan Adi yang memutuskan apakah dia percaya Malini atau Imli. Ketika itu Adi masuk dan kemudian Anu bersikeras untuk mempercayai ibu bayinya, sementara Aparna bersikeras untuk mempercayai istrinya yaitu Imli. Adi pada akhirnya berkata bahwa dia ingin berbicara dengan Imli terlebih dahulu. Adi pun akhirnya bertanya apa yang terjadi, sementara Imli berkata apa yang ingin dia bicarakan. Dia pun akhirnya berkata dia mengatakan kebenaran. Dia tidak tahu apa yang terjadi antara dua saudara perempuan dan akan percaya apapun yang dikatakan oleh Imli. Imli panik dan kemudian mengatakan suaminya berkata dia percaya padanya, tapi dia ingin tahu apakah dia menembak ibu bayinya atau tidak. Pertanyaan yang konyol. Imli pun pada akhirnya berkata dia mendengarkan Malini, Anu dan Adi sampai sekarang. Adi pun akhirnya memintanya untuk menjawab pertanyaannya. Dia pun kemudian bertanya siapa dia, mengizinkannya berbicara ketika dia tidak percaya lagi padanya. Mereka pun terus berdebat satu sama lain dan kemudian Imli pada kenyataannya sangat kecewa kepada Aditya. Aditya sendiri pada akhirnya terus-menerus meyakinkan Imli dan kemudian mengatakan bahwa setiap kali Malini berbicara menentangnya, dia bahkan selalu menutup Malini dan tidak pernah mendengarkannya.
Tapi sekarang kenapa Imli kau membesar-besarkan masalah ketika dia hanya bertanya padanya? Akhirnya dia pun berkata bahwa dia tidak pernah percaya padanya. Dia takut melakukan hal yang besar. Bahkan dia tidak akan membiarkan kebenarannya hancur ketika dia mengajukan pertanyaan padanya. Akhirnya ketika itu Ade mencoba menjelaskan segalanya, namun ternyata Imli berkata bahwa kamu telah merusak kepercayaannya. Sekarang dia akan membalas dengan tindakannya. Pada akhirnya Imli yang sangat kecewa langsung melepaskan manga sultranya. Semua orang tampak sangat terkejut sekali, memohon-mohon kepada Imli untuk tidak melakukan hal tersebut. Akhirnya Imli tetap nekat. Dia perlahan-lahan membawa manga sutra itu dan kemudian menjatuhkan manga sutra itu ke dalam api, dan kemudian Miti bertanya-tanya kenapa dia melakukan semua ini. Aditya pun tampak membela diri dan kemudian mempertanyakan kenapa dia melakukan semua ini. Dia hanya bertanya apakah benar atau tidak dia melakukannya atau tidak. Namun respon dari Imli seperti ini. Akhirnya di sana Imli mengatakan bahwa semuanya sudah selesai mulai dari sekarang. Tidak ada lagi cinta yang tersisa. Imli akhirnya perlahan-lahan berjalan menuju pintu dan kemudian Malini berakting memanggil-manggilnya dan menghentikannya untuk tidak pergi. Biarkan dia saja yang pergi, namun ternyata itu hanya akting belaka. Sementara Aparna sendiri menghentikan Imli dan meminta Adi untuk menghentikan menantunya. Namun ternyata Adi diam saja. Dia mengatakan bahwa dia selalu mendukung Imli dengan menentang semua orang karena dia memberikannya alasan untuk itu. Tapi hari ini tidak ada alasan untuk menghentikan Imli, dan karena itulah dia tidak akan menghentikannya jika dia benar-benar ingin pergi. Imli pada akhirnya benar-benar berjalan pergi. Sementara Malini bersukacita dan semua pendukung Imli pun mulai menangis. Dia pun melihat ke arah rumah sesekali dan kemudian teringat momen bahagia yang dia habiskan bersama dengan semua anggota keluarga. Imli pun ketika itu teringat bahwa Satyakam pernah mengatakan kepadanya bahwa dia harus meninggalkan tempat di mana dia sudah tidak dipercaya lagi. Semua anggota keluarga akhirnya berusaha untuk mencari Imli. Imli hanya bersembunyi dan kemudian Sundar menemukan Imli. Dia pun kemudian mengatakan dia tahu dia tidak akan kembali. Dia pun mulai menawarkan buku-bukunya kepada Imli dan mengatakan bahwa dia tahu ini lebih penting baginya daripada pakaian dan barang-barang lainnya. Dia pun bertanya apakah dia akan menghentikannya. Dia mengatakan dia tahu dia tidak akan berhenti mulai dari sekarang. Akhirnya Sundar memintanya untuk terus maju dalam hidup dan melupakan segalanya. Pada akhirnya mereka pun mulai berpamitan satu sama lain. Keluarga Tripati sendiri akhirnya mulai hancur sehancur-hancurnya melihat kepergian Imli. Sementara Adi sendiri akhirnya mulai menyadari bahwa Imli benar-benar sudah pergi meninggalkan dirinya selamanya. Akhirnya Adi pun perlahan-lahan berjalan, kemudian berlari menuju pintu dan kemudian berteriak nama Imli. Namun ternyata penyesalan sudah terlambat. Imli sudah benar-benar pergi meninggalkan keluarga Tripati untuk selamanya. Adi pun mulai meneteskan air mata dan menyesali apa yang ia perbuat kepada Imli. Episode 1 kemudian berakhir.